Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat ya. Bagaimana belajar kita kemarin di hari pertama di kelas 3? Walaupun melalui video ini, Bu Nina harapkan belajar kita selalu lancar ya. Hari ini Bu Nina akan mengajak kalian belajar di pembelajaran 2, masih di tema 1 subtema 1. Nah, di situ pembahasannya tentang kucing, halaman 10 LKS. Ya, sudah dibuka? Ciri-ciri makhluk hidup. Kucing adalah salah satu contoh makhluk hidup. Kucing bergerak untuk mencari makan dan menghindar dari ancaman. Sebentar. Oke. Nah, kucing termasuk hewan karnivora. Karnivora itu pemakan daging, pemakan daging. Nah, nanti Bu Nin beri catatan pemakan daging, pemakan tumbuhan, pemakan daging dan tumbuhan. Tapi sepertinya di situ ada kesalahan, Nak. Kucing termasuk hewan karnivora itu dicoret, ya, diganti omnivora. Bisa nulisnya OMNIVORA. Omnivora itu pemakan segalanya. Bisa daging, bisa dari tumbuhan. Nah, kenapa Bu Ninin salahkan? Karena kucing itu juga mau diberi makan nasi selain daging ikan, daging ayam. Kucing itu juga mau diberi makan nasi. Nah, pernah lihat kan kucing diberi makan nasi yang dicampur ikan asin? Nah, dia juga mau seperti itu. Jadi tolong karnivora itu dicoret, diganti omnivora ya. Nah, kucing bernapas dengan paru-paru. Bernapas dengan paru-paru itu dilakukan oleh semua makhluk hidup yang tinggal di daratan. Seperti kita kan juga termasuk contoh makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3 kan, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, yang tinggal di daratan ada hewan dan ada hewan dan manusia itu beberapa. Kalau manusia semuanya bernapas dengan paru-paru. Kalau hewan beberapa bernapas dengan paru-paru. Berarti ada yang tidak dengan paru-paru ya? Iya, ada yang tidak dengan paru-paru. Contohnya cacing. Cacing bernapasnya dengan kulit, bukan dengan paru-paru. Nah, kemudian ikan. Ikan juga seperti itu. Ikan tidak tinggal di daratan, berarti tidak bernapas dengan paru-paru. Ada beberapa jenis ikan yang bernapas dengan paru-paru. Itu ditandainya biasanya dia akan keluar dari permukaan air beberapa menit sekali, seperti ikan paus. Ikan paus itu bernapasnya dengan paru-paru. Jadi setiap beberapa menit sekali dia akan keluar dari permukaan air. Kamu pernah tahu kan ikan paus yang ada nyemburnya di punggung itu? Nah, dia akan keluar dari permukaan air untuk mengambil udara. Nah, dia bernapasnya dengan paru-paru. Jadi tidak selalu di dalam air. Nah, tapi kalau ikan yang selalu di dalam air yang tidak pakai keluar-keluar, nah itu bernapasnya bukan dengan paru-paru tapi dengan insang. Nanti beberapa jenis alat pernafasan akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, sekarang kita sampai pada kucing dulu ya. Jadi kucing bernapas dengan paru-paru kan? Sama seperti manusia. Kucing betina berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kemarin kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah berkembang biak. Kalau manusia berkembang biaknya dengan melahirkan. Nah, hewan ada beberapa yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Salah satunya adalah kucing. Ada yang tidak melahirkan, Bu? Ada. Hewan yang tidak melahirkan misalnya bisa bertelur. Nah, kalau hewan yang bertelur dan hewan yang melahirkan itu ada beberapa cirinya, Nak. Nah, boleh beritahu nih. Kalau yang melahirkan itu biasanya memiliki daun telinga. Hah? Kok ada daunnya? Bukan daun yang ada di pohon ya. Daun telinga itu telinganya kelihatan. Jadi seperti manusia. Coba kamu pegang telingamu. Nah, pasti terasa kan ada yang keluar sedikit itu yang biasanya dijewer kalau tidak mendengarkan. Nah, seperti itu ya. Itu ada daun telinganya. Kalau beberapa hewan yang tidak dengan melahirkan, yang bertelur, nah itu tidak ada daun telinga. Nah, contohnya ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Iya, bertelur ya. Coba, kamu pernah tahu ini daun telinganya ayam? Iya, ayam itu punya telinga, tapi tidak ada daun telinganya. Jadi di bagian sininya dia tuh hanya lobang. Nah, kamu yang suka makan kepalanya ayam,
Coba diperhatikan. Pasti ada bagian lubang di sebelah sisi kiri dan kanannya. Itu telinganya, Nak. Jadi nggak ada daun telinganya, tapi ada lubang telinganya. Nah, dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian ada lagi itik atau bebek. Itu juga nggak ada telinganya yang keluar kayak kambing, kucing gitu kan. Nah, itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Itu ya contoh-contohnya. Kemudian hewan yang melahirkan disebut dengan hewan mamalia. Nah, mamalia itu hewan yang melahirkan. Cara membedakannya, cara mengingatnya gampang. Mamalia, mamanya Lia, nah pasti melahirkan kan karena manusia. Nah, jadi hewan yang melahirkan itu disebut mamalia, seperti itu. Saat lahir, anak kucing sepenuhnya bergantung pada ibunya. Setelah beberapa minggu, anak kucing mulai bisa berjalan. Anak kucing lahir dengan berat hanya sekitar 100 gram. 100 gram itu kecil. Kalau kamu mau tahu 100 gram, bisa minta tolong orang tuanya menunjukkan dengan timbangan tepung atau gula. Nah, itu nanti kamu pegang. Kira-kira beratnya segitu ya, anak kucing yang baru lahir. Dalam waktu 7-10 hari berikutnya, berat badannya akan bertambah 2 kali lipat, bisa sampai 200 gram. Dalam waktu 5 minggu, ia mulai dapat bergerak dan panca inderanya akan berkembang. Mata sudah bisa mulai melihat, hidung sudah bisa mulai mencium bau makanan sendiri. Nah, itu sekitar 5 minggu setelah dia lahir. Kegiatan anak kucing hanya tidur, menyusui, dan bermain. Nah, ini kayak kamu nih waktu masih balita ya. Sama kayak Budin juga. Jadi waktu kecil dulu hanya bisa tidur, menyusu ibunya, kemudian bermain. Ini menyusui, i-nya dicoret ya, Nak, jadi menyusu, ya kan? Kan hanya minta susu sama ibunya, sama induknya, bukan menyusui, ya kan? Menyusu ya, dicoret i-nya. Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi ada apa? Makan, bernafas, bergerak, ya kan? Untuk cari makan tadi sama menghindar dari bahaya. Nah, kemudian dia dapat tumbuh dari usia yang beratnya hanya 100 gram, dia bisa sampai 2 kali lipat dan seterusnya. Kemudian induk kucing punya anak kucing, nah itu berkembang biak ya, bertambah banyak, berkembang biak itu bertambah banyak. Nah, kemudian sekarang halaman selanjutnya, halaman 11, kombinasi gerak berjalan dan berlari dalam permainan. Semua makhluk hidup bisa bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia dengan berjalan, ya kan? Kemudian dengan kaki juga manusia bisa berlari. Gerakan jalan dan berlari dapat dilakukan dengan permainan berikut. Nah, letakkan 3 bendera dengan jarak 10 meter dari garis start. Berdiri tegak di garis start. Setelah ada aba-aba siap, ya bergeraklah berjalan sampai garis tengah, kemudian berlari mengambil bendera dan kembali ke garis finish. Nah, ini seperti lomba ambil bendera yang dilakukan kemarin itu waktu 17 Agustus tahun lalu ya. Semoga tahun ini kita bisa melaksanakan lomba lagi ya. Bismillah ya. Semoga sudah keadaannya membaik ya, Nak. Nah, kalau di sekolah tidak bisa, maka kamu bisa melakukan lomba ini di rumah. Bisa dengan saudara, bisa dengan tetangga ya. Kemudian selanjutnya bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat bernafas, bergerak, makan, dan makanan merupakan pemberian yang tidak terhingga dari Tuhan yang Maha Kaya. Nah, pasti semuanya adalah pemberian Tuhan, walaupun yang memasak adalah ibu kita. Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini semoga kamu ingat, silakan di garis bawah. Bersyukur kepada Tuhan merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ini sudah kita pelajari berulang kali di kelas 2. Nah, sila pertama bunyinya bagaimana? Masih ingat? Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, lambangnya adalah bintang emas. Lambang tersebut memiliki makna itu artinya bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketakwaan diwujudkan dengan sikap taat terhadap perintah Tuhan dan menghargai kepercayaan orang lain, begitu. Nah, kamu garis bawah lambang
tersebut memiliki makna baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke-7 dari atas ya, dari judul. Lambang tersebut memiliki makna bahwa bangsa Indonesia itu sampai titik yang Maha Esa ya, di garis bawah. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas soalnya. Nanti soalnya tidak usah difotokan ya nak. Insya Allah Bu Nin beri tugasnya melalui buku paket. Nomor 1, manusia dan hewan dapat berpindah tempat. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan berkembang biak dengan cara manusia dan hewan dapat berpindah tempat, menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak ya, yang C ya. Ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki tumbuhan yaitu, nah mana nih yang tumbuhan tidak bisa melakukan? Yang mana? Berpindah tempat ya, dia tidak bisa pindah tempat. Kalau ada pohon yang bisa pindah tempat, nah itu seram sekali tuh ya. Kemudian nomor 2 tadi B ya. Nomor 3, berikut kegiatan yang menggunakan kaki adalah, yang pakai kaki yang mana? Iya, yang berlari ya. Kemudian nomor 4, berikut ini contoh mensyukuri karunia Tuhan adalah yang mana? Contoh sikap bersyukur. Nah, yang mana? Yuk baca dulu. Ya, menjaga kesehatan tubuh, C. Nomor 5, berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang mana? Sila pertama tadi kita pelajari, ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada yang berkaitan dengan Tuhan. Di situ yang berkaitan dengan Tuhan adalah yang C, bersyukur kepada Tuhan ya. Nomor 1, bagaimana cara kucing berkembang biak? Tadi kucing cara berkembang biaknya supaya jadi banyak bagaimana? Ya, dengan cara melahirkan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas adalah kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara. Silakan ditulis begitu saja. Ya kan? Kamu kan mengambil udara, mengeluarkan udara juga. Nah, itu bernafas. Kegiatan mengambil dan mengeluarkan udara. Dijawab begitu ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan berjalan? Kegiatan berpindah tempat menggunakan kaki. Kegiatan berpindah tempat menggunakan kaki. Bisa? Oke. Nomor 4, apa lambang sila pertama Pancasila? Ya, bintang. Boleh ditambah bintang emas, boleh bintang saja. Nomor 5, apa anugerah terbesar dari Tuhan kepada bangsa Indonesia? Ya, kepada bangsa Indonesia loh, kemerdekaan. Kamu pernah tahu kan bunyinya undang-undang? Nah, itu kan ada salah satu bunyinya yang menunjukkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu pemberian Tuhan yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Berarti nomor 5 itu dijawab kemerdekaan, gitu ya. Oke, kita lanjut di buku paket. Buku paket silakan dibuka halaman 9. Nah, wow, itu ada gambar cicak, ada gambar ikan, ada anak yang berlari. Ada beberapa anak ya sama teman-temannya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Merayapnya dengan bantuan kaki dan tangannya. Makanya kaki dan tangan cicak itu permukaannya tidak halus. Kalau dia halus nanti kepreset. Di sini ada bantalan atau seperti kamu pernah pegang roda sepeda. Nah, itu bentuknya kan tidak rata. Nah, seperti itulah kira-kiranya permukaannya kaki dan tangannya cicak. Jadi ada kayak ada terasa tidak halus gitulah. Nah, itu yang membuat dia bisa menempel di dinding, membantu dia untuk merayap. Nah, buka halaman 10. Apakah tumbuhan juga bergerak sama seperti manusia dan hewan? Nah, kan kita bertiga nih. Yang makhluk hidup ada 3. Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia bergerak, hewan bergerak,
pindah tempat maksudnya. Bergeraknya bisa dengan pindah tempat. Nah, tumbuhan apakah berpindah tempat? Nah, dia memang bergerak, tapi dia tidak berpindah tempat. Tumbuhan itu bergeraknya mengikuti cahaya matahari. Kalau kamu tidak percaya, bisa dibuktikan dengan kamu punya tumbuhan di dalam pot, nah yang di sekitar rumah. Nah, itu coba kamu lihat ujung tanamannya. Ujung tanamannya itu selalu mengarah ke matahari. Coba kamu bengkokkan, gulingkan potnya, tapi jangan sampai tumpah ya, nanti dimarahin orang tuanya. Nah, digulingkan potnya jadi sampai daunnya itu noleh ke sana. Kita lihat besok. Lihat besok, dia pasti akan daunnya bengkok ke atas. Iya tabu masa. Nah, kalau tidak percaya dibuktikan ya. Jadi misalnya nih pot nih. Misalnya nih pot. Nah, ini tanamannya di sini. Jadi kan pasti daunnya mengarah ke atas ya, karena dia mengikuti cahaya matahari. Coba ini potnya nggak boleh sampai tumpah ya. Kamu gulingkan posisinya. Nah, jadi nanti daunnya kan noleh ke sana. Kamu tunggu beberapa saat, nggak pakai besok juga bisa. Beberapa saat pasti nanti daunnya dia akan bengkok ke atas. Karena apa? Dia mencari cahaya matahari. Dia akan mengikuti cahaya matahari begitu ya. Boleh dibuktikan. Kemudian halaman 10 yang bawah itu ada gambar wow. Ada dalam tubuh ikan dan manusia. Ini tadi yang Bu Nin jelaskan di LKS. Di sini ada gambarnya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Nah, seperti tadi Bu Nin jelaskan, kalau kita manusia dan beberapa hewan yang tinggal di daratan, beberapa hewan yang tinggal di daratan bernapas dengan paru-paru. Paru-paru itu yang di sini ada gambar manusia warna ungu ini. Nah, ini paru-paru kita. Kalau orang laki-laki yang merokok, bapak-bapak, nah di sini ada gambar paru-paru di tubuhnya. Kalau misalnya dilihat di alat kedokteran, itu warnanya akan kelihatan gelap. Jadi ayahnya atau siapa saudaranya yang merokok diberitahu ya, supaya menghindari rokok. Sebentar, maaf ya, boleh lanjutkan. Nah, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Insang itu kamu lihat yang ada di gambar ikan. Nah, yang warna pink. Nah, di sini. Atau kalau kamu biasanya makan ikan, ikan mujair itu yang Bu Nin pernah tahu lebih jelas ya. Selain ikan yang besar-besar, kamu lihat di bagian telinganya ketika dibuka ininya. Nah, itu ada apa ya? Ada bagian yang agak garis-garis itu seperti gambar ini begitu. Makanya ikan itu kalau berenang ininya akan terbuka tertutup. Nah, buka tutup karena dia akan mengambil udara dari air di dalam air dengan bantuan insang tadi. Nah, apa nama alat pernapasan pada tumbuhan di halaman 11? Ayo, tahu nggak? Kalau tumbuhan kan nggak ada hidungnya. Iya, memang nggak ada hidungnya. Kalau ada hidungnya serem dong. Kemudian kalau insang juga dia tidak punya insang. Nah, tahu dari mana kalau dia bernafas? Coba daun di tumbuhan kamu bisa beri plastik, ditutupkan plastik gitu ya. Sebentar, boleh ajak kamu ke sana. Nah, ini Bu Nin akan mempraktikkan tahu bagaimana cara pernapasan dari tumbuhan. Nih, ya, yang ada di sekitar kamu, silakan diplastikin daunnya. Ini Bu Nin minta bantuan satu tangan ya, nggak apa-apa, agak-agak lama gitu. Nah, plastik begini nak. Kemudian yang ini diikat. Nah, kalau sudah diikat, nanti beberapa saat kemudian kamu akan melihat titik-titik air ada di sekitar plastiknya. Nah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan ini bernafas. Dia akan mengeluarkan udara. Nah, seperti itu. Contoh lain yang lebih mudah Bu Nin beri adalah kalau tumbuhan itu sama dengan kita bernafas, plastik ini. Nah, Bu Nin tunjukkan kita akan mengeluarkan udara.
Nah, tiupkan udara di plastik. Nah, dia akan kelihatan basah. Biasanya kalau anak kecil-kecil itu atau di TV-TV ditunjukkannya meniupkan udara ke cermin, ke kaca. Kalau kamu udah tiupkan, nanti kamu pegang gini, akan terasa ada airnya, akan terasa sedikit basah. Nah, itu mengeluarkan karbon dioksida atau udara sisa pernapasan kita gitu ya. Sama seperti tumbuhan. Tadi caranya. Berarti tumbuhan bernapas dengan apa? Ayo, tahu nggak? Sudah ketemu? Nah, tumbuhan itu bernapasnya dengan stomata. Nama dari alat pernapasan tumbuhan. Jadi stomata itu adanya di belakangnya daun. Jadi makanya kalau kamu siang hari itu jangan sampai kamu menyiram tumbuhan itu di bagian daunnya. Walaupun kelihatan akan segar, tapi itu akan mengganggu pernafasan dari tumbuhan itu. Sama kan seperti kamu kalau bernafasnya kamu bernafas kan masuknya udara lewat hidung. Kalau hidungmu nggak sengaja kemasukan air, pasti susah kan bernafasnya. Nah sama, tumbuhan juga seperti itu. Jadi jangan sampai siram tumbuhan di siang hari itu di bagian daun, siramnya nanti di bagian tanahnya. Kalau mau siram di bagian daunnya boleh waktu pagi atau sore hari, gitu ya. Oke, benih lanjutkan. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Nah, tadi Bunin beri contoh nih waktu kita belajar LKS. Ya, dengan paru-paru ya. Tadi dicontohkan Bunin adalah ikan paus. Ikan paus itu bernafasnya dengan paru-paru karena beberapa menit sekali dia akan keluar dari permukaan air untuk mengambil udara, begitu. Kemudian di situ ada gambar manusia yang dari kecil jadi besar. Kemudian ada contoh anak ayam juga sama, dari kecil jadi besar. Nah, ini mengalami pertumbuhan, bertambah tinggi dan berat. Ini kemarin sudah Bunin jelaskan ini. Oke, itu kemudian tumbuhan mengalami perkembangbiakan halaman 12. Itu bertambah banyak, bertambah apa? Ya bertambah banyak aja sih, berkembang biak ya. Itu bisa dialami hewan, tumbuhan, manusia. Nah, kemudian halaman 13 itu memerlukan makanan dan air. Pasti semuanya butuh untuk sumber energi. Kemudian peka terhadap rangsang di halaman 14. Kalau dipegang daun putri malu yang mengatup ini, ada gambar daun dipegang jari terus dia akan menguncup, mengatup ini. Nah, itu daun putri malu. Kemudian kamu kalau kena cahaya matahari ya pasti gini-gini, terasa silau. Itu kamu juga peka terhadap rangsang. Kemudian luwing yang ada di halaman ini nih, halaman 14 yang sebelahnya putri malu. Nah, nih luwing, hewan luwing. Kalau dipegang dia akan langsung menggulungkan tubuhnya. Kemudian ada landak juga begitu nak, walaupun dia punya duri di tubuhnya untuk melindungi, tapi dia kalau dapat bahaya, dia akan langsung menggulung jadi bola gitu. Itu beberapa contoh makhluk hidup yang peka terhadap perangsang. Kemudian ini ada contoh berlari halaman 16, bisa dibaca sendiri. Halaman 19 itu tadi sudah Bu Ninin jelaskan. Nah, sekarang tugasnya adalah halaman 13 buku paket. Nah, yang ini. Silakan dibuat garis sendiri di buku tulisnya ya. Kemudian dikerjakan. Sebutkan 5 makhluk hidup, kemudian berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur, kamu checklist. Gampang sekali kan? Nah, silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Tadi Bunda sudah beri contoh ya, kalau hewan itu kamu tinggal lihat punya daun telinga enggak. Kalau dia punya daun telinga berarti dia melahirkan. Kalau enggak ada daun telinga, dia berarti bertelur ya. Bisa kan? Silakan dilihat di hewan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu menemukan hewan apa? Silakan ditulis, kemudian diceklis melahirkan atau bertelur. Oke, tugasnya Bu Ninin tunggu hari ini ya. Sama seperti kemarin, minta tolong difotokan Mama. Oke, sampai sekian dulu perjumpaan kita hari ini.
Tetap sehat, jangan lupa vitamin C-nya diminum. Bunin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.